Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Jumpa lagi dalam pembelajaran fisika pada KD 3.6 Fenomena radiasi elektromagnetik kelas 12 pertemuan 1. Bab kita pada kali ini tujuannya adalah diajak untuk dapat memahami konsep dan prinsip gelombang elektromagnetik dengan cara mendeskripsikan spektrum gelombang elektromagnetik serta menjelaskan aplikasi gelombang elektromagnetik pada kehidupan sehari-hari. Ketika Anda sedang mendengarkan salah satu acara di radio kesayangan Anda sempat berpikir bagaimana cara suara keluar dari radio. Gelombang yang diterima pada radio Anda adalah gelombang radio dan termasuk ke dalam gelombang elektromagnetik. Selain gelombang radio, masih banyak lagi jenis gelombang yang termasuk ke dalam gelombang elektromagnetik. Teknologi komunikasi saat ini tidak bisa lepas apa itu? Telepon genggam atau HP yang jadikan sarana komunikasi yang lebih mudah dan efisien. Termasuk saat ini Anda sedang PJJ, Anda juga sering memanfaatkan HP untuk komunikasi maupun pembelajaran. Nah, dalam komunikasi menggunakan telepon seluler dan teknologi satelit yang menjadi pembawa informasi adalah gelombang elektromagnetik. Tidak hanya cahaya yang termasuk gelombang elektromagnetik, melainkan masih banyak jenis gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik telah dibangkitkan atau dideteksi pada jangkauan frekuensi yang sangat lebar. Jadi apa saja gelombang elektromagnetik? Nah, ini ada. Jika diurutkan dari frekuensi terbesar hingga terkecil, jadi paling besar gamma, lebih kecil lagi sinar X, lebih kecil lagi sinar ultraviolet, lebih kecil lagi sinar tampak atau cahaya, lebih kecil lagi sinar inframerah, lebih kecil lagi gelombang radio, lebih kecil lagi gelombang mikro atau radar, lebih kecil lagi gelombang televisi, dan terakhir paling kecil frekuensinya adalah gelombang radio, sehingga aman untuk Anda dengarkan berlama-lama ya. Tapi kalau gamma frekuensinya tinggi, itu berarti energinya tinggi. Biasanya digunakan untuk apa sinar gamma? Kalau zaman dulu untuk membunuh sel kanker ya. Nah, itu menggunakan sinar gamma. Sinar X zaman dulu digunakan untuk rongsen. Sekarang juga untuk pemotretan tulang yang patah menggunakan sinar X atau rongsen ya. Nah, itu. Ini energi tinggi ini frekuensi tinggi, berarti energi tinggi. Berarti yang paling rendah frekuensi atau energinya adalah gelombang radio. Inilah spektrum gelombang elektromagnetik, atau kalau disingkat bisa di sini namanya Rami-Inta-Ulsa. Nah, ini ada pada halaman berikutnya. Nah, ini frekuensi meningkat. Anda bisa lihat tadi kan gamma, kemudian lanjut UV, tampak, infrared, mikro, dan radio. Kalau disingkat ini frekuensi tertinggi ya, ini yang ini. Jadi seperti ini. Nah, ini frekuensi tertinggi ini. Kan Anda bisa lihat ini ada tulisan frekuensi ya. Frekuensi meningkat. Nah, ini ada tanda meningkat. Saya perjelas meningkat. Yang ini saya tampak ke sana panjang gelombang ya. Panjang gelombang meningkat. Berarti kalau panjang gelombang meningkat, berarti frekuensi dengan panjang gelombang berbanding terbalik. Iya, betul. Kalau tadi saya katakan frekuensi tertinggi adalah frekuensi tertinggi gamma ya, sinar gamma. Nah, berarti otomatis
dia adalah panjang gelombang terendah gamma, otomatis karena berbanding terbalik. Nah ini dia, gamma adalah frekuensi tertinggi dan panjang gelombang terendah. Berikutnya kalau mau mencari frekuensi terendah, radio ya, radio otomatis dia mempunyai panjang gelombang tertinggi, itu radio. Nah ini panjang gelombang itu lambda, ini lambda tertinggi. Sedangkan tadi saya katakan radio juga ya. Ini radio otomatis ya, kalau frekuensi terendah berarti panjang gelombang tertinggi, sedangkan frekuensi itu berbanding lurus dengan energi, berarti F berbanding lurus dengan energi, sedangkan F berbanding terbalik dengan lambda. Ini jadi kalau F dengan lambda, kalau F-nya besar lambdanya kecil, kalau lambdanya besar F-nya yang kecil. Nah ini kalau saya singkat ini ya, radio ini saya singkat ra mi in ta ul sa ya. Nah ini kalau disingkat radio, nah ini mikro, infrared, tampak atau cahaya tampak, tampak ini, terus dengan ultraviolet, kemudian yang ini adalah sinar gamma. Jadi kalau disingkat ramiin taul sa. Nah ini dari mana ini? Radio panjang gelombang tinggi, panjang gelombang rendah, gamma. Kemudian kalau diurutkan dari sini, berarti di sini frekuensi tinggi, di sini frekuensi rendah. Nah ini bisa dilihat nih. Nah frekuensi, nah ini tandanya kan ada panah di sini. Nah ini, nah bisa tahu yang ini tandanya ke sana. Nah berbalikan, maka persamaannya seperti ini. Frekuensi dengan panjang gelombang, frekuensi berbanding terbalik dengan panjang gelombang. Nah ini, ini juga kesimpulan ya, frekuensi berbanding terbalik dengan panjang gelombang. Ini. Nah lanjut berikutnya, kalau Anda pengen tahu cahaya tampak di sini ya, cahaya tampak ada, saya perjelas ini ya, cahaya tampak. Nah ini juga bisa dijabarkan di sini cahaya tampak. Mulai dari Mejiku Ibiniu itu dari sini. Nah ini kan ada ini penjabarannya ini. Nah, ini saya jabarkan Mejiku Hi Bi Ni Nah ini merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Nah ini cahaya tampak Mejiku ini juga mengikuti kesepakatan ini. Berarti frekuensi tertingginya apa? Ungu. Jadi kalau di sini frekuensi tertinggi cahaya tampak tertinggi adalah ungu. Otomatis ungu mempunyai apa? Panjang gelombang terendah, lambda terendah. Ini untuk cahaya tampak ya ini. Kemudian cahaya tampak juga punya lagi di sini. Untuk frekuensi terendah berarti apa? Radio, betul. Radio. Kemudian dia mempunyai apa? Otomatis radio punya apa? Iya, mempunyai panjang gelombang tertinggi. Lambda tertinggi.
tinggi. Nah ini termasuk juga harus Anda pahami ini, karena nanti di soal ada ya. Nanti insya Allah Anda bisa kalau Anda betul-betul perhatikan ini ya. Ini untuk cahaya tampak ini. Lanjut berikutnya. Maxwell, hipotesis, kita masuk hipotesis Maxwell. Maxwell mengemukakan dalam hipotesisnya bahwa Maxwell mengemukakan bahwa cahaya merupakan gelombang elektromagnetik. Gagasan ini secara umum diterima oleh para ilmuwan, tetapi tidak sepenuhnya hingga akhirnya gelombang elektromagnetik dapat dideteksi melalui eksperimen. Nah, Maxwell menurunkan beberapa persamaan yang berujung pada hipotesisnya mengenai gelombang elektromagnetik. Menurut Maxwell, ketika terdapat perubahan E, medan listrik itu E, medan magnet itu B. Dulu semester 1 sudah kan, E itu medan listrik. Nah, ini E. Sedangkan B itu adalah medan magnet. Saya tulis di sini, E adalah medan listrik. Sedangkan B itu adalah medan magnet. Nah, lanjut berikutnya. Perubahan medan magnet akan menimbulkan perubahan medan listrik. Seterusnya berbalik terus, magnet, listrik, timbul medan magnet. Nah, akhirnya Maxwell menemukan bahwa perubahan medan listrik dan perubahan medan magnet menghasilkan gelombang medan listrik dan gelombang medan magnet. Nah, dapat merambat di ruang hampa. Nah, gelombang medan listrik dan medan magnet inilah yang kemudian dikenal dengan, nah ini. Kalau Anda ditanya apa itu gelombang elektromagnetik, ya ini gelombang yang bisa merambat di ruang hampa. Nah, ini. Kemudian gelombang ini terdiri dari medan listrik dan medan magnet. Namanya saja gelombang elektro itu elektrik ya. Singkatan GEM. GEM itu elektrik. Ini elektrik, gelombang elektro. Nah, elektro, dan ini adalah magnet. Ternyata dihasilkan oleh medan listrik yaitu B dan medan magnet medan listrik itu E dan medan magnet adalah B. Jadi ini. Jadi dari judulnya saja GEM, gelombang elektro, berarti dihasilkan dari elektro itu listrik. Magnet ya, magnet itu sendiri simbolnya ini E ya. Ini E. Nah, ini gambarnya begini. Jadi dia tegak lurus di sini antara E dengan B. Ini tegak lurus. Ini gelombang, ini medan medan listrik misalnya ke arah sumbu Y gitu ya. Yang ini medan magnet ke arah sumbu Z misalkan ya. Ini medan magnet. Tegak lurus. Jadi E tegak lurus dengan B. Kemudian tegak lurus lagi. Keduanya tegak lurus dengan arah merambat. Nanti merambatnya ke sana, ke sumbu. Jadi misalkan ini sumbu Y, ini sumbu Z. Nah, ini merambat ke sumbu X. Ini kedua-duanya kan tegak lurus lagi dengan arah rambat. Nah, ketiganya berarti tegak lurus. Seperti tembok itu ya. Kalau Anda lihat ujung tembok rumah Anda, yang ke atas itu sumbu Y, kemudian yang mendatar sumbu X, mendatar satunya lagi sumbu Z. Kan ada 3 dimensi itu. Pojoknya itu kan bisa dilihat. Berikutnya. Perambatan gelombang elektromagnet dapat dilihat pada gambar tadi. Perhatikan bahwa arah getar dan arah rambat medan listrik dan medan magnet saling tegak lurus. Sudah saya jelaskan tadi, E dan B tegak lurus. Sehingga gelombang elektromagnetik termasuk gelombang. Nah, ini kalau ditanya apa gelombang elektromagnetik, tadi sudah dijawab. Ditambahkan ini. Dia termasuk gelombang apa? Transversal. Karena tegak lurus. Kenapa? Tegak lurus antara arah getarnya ada 2. B tegak lurus E, kemudian tegak lurus lagi dengan arah rambat.
Yang dimaksud gelombang transversal itu gelombang yang tegak lurus. Apa? Arah getar dengan arah rambat. Ini. Lanjut berikutnya. Akan tetapi gelombang elektromagnetik adalah gelombang medan bukan gelombang partikel. Jadi dia tidak ada materi yang bergerak. Jadi dia hanya medan saja, daerah yang ada pengaruh itu saja. Seperti partikel seperti air atau tali. Jadi dia bukan partikel air, tali, tidak bisa dia hanya medan. Oleh karena gelombang medan inilah gelombang elektron merambat di ruang hampa. Jadi tidak ada partikel. Jadi dia tidak butuh medan. Maaf, gelombang elektron ada gelombang medan, bukan gelombang partikel, ya. Jadi dia tidak butuh medium dalam merambatnya. Lanjut berikutnya. Jadi kalau nyatakan apa toh gelombang ditambahkan lagi ini selain transversal, ada tambah lagi dia di ruang hampa. Ya, dia bukan tidak butuh artinya di ruang hampa apa? Tidak butuh medium. Apa toh Bu yang dibahas ini? Ya Anda bisa lihat cahaya kan termasuk dia. Tadi kan gelombang elektromagnetik selain cahaya, sinar, ada juga rami intaulsa kan. Nah itu tidak butuh medium. Matahari sampai ke sini itu cahaya matahari. Tidak butuh medium. Karena apa? Ada astronot yang pergi keluar angkasa mesti membawa apa? Tabung ya. Tabung apa? Tabung LPG, bukan ya? Tabung oksigen. Nah, itu berarti dia ada ruang yang tidak ada udara di situ. Hampa, tidak ada oksigen, maka dia bawa dari bumi ya untuk kebutuhan dia di sana gitu yang tidak ada medium. Berarti dikatakan matahari kan melalui Merkurius, Venus, bumi. Nah, bumi saja ada ruang hampa. Maka di situ dikatakan dia termasuk tidak butuh medium bisa sampai ke bumi itu matahari ya. Jadi berikutnya. Kecepatan merambatnya gelombang elektromagnetik. Nah, ini kalau ada pertanyaan itu ini jawabannya. Kecepatan merambat gelombang elektromagnetik itu berapa? Nah, ini ada jawabannya. Ini kecepatannya. 3 kali 10 pangkat 8. Diperoleh dari mana? Nah, ini diperoleh dari ini. Medan listrik dan medan magnet. Apa medan listrik namanya? Permitivitas ya, ini epsilon 0. Yang ini permeabilitas mu 0. Ini sudah dulu di semester 1 ya. Apa itu permitivitas? Sudah juga saya pernah jelaskan. Kemampuan permisi gitu kan, izin. Jadi kemampuan suatu daerah untuk menerima medan listrik. Kalau ini sama, permeabilitas, kemampuan suatu daerah untuk menerima medan magnet. Nah ini besarannya permitivitas di ruang hampa. Ini permeabilitas. Kalau dimasukkan pakai persamaan 1 per akar karena dipengaruhi oleh 2 ini ya, C-nya dipengaruhi oleh 2 ini. Nanti kalau ada soal harus tahu ya, ada 2 ini yang mempengaruhi. Permeabilitas medan magnet dan permitivitas medan namanya elektro, berarti listrik dan magnet gitu aja. Nah, epsilon dan mu 0. Nah, ini kalau dimasukkan nanti ketemunya sekitar ini, tidak persis ya. 2, berapa 9 berapa gitu. Nah ini sama, ini juga masuk dalam hal yang penting bahwa kecepatan gelombang elektromagnetik di luar hampa sama dengan kecepatan cahaya yang terukur. Nah ini berarti cahaya termasuk gelombang elektromagnetik. Ada contoh soal di sini. Contoh 9.1, gelombang elektromagnetik dalam suatu medium memiliki kelajuan. Nah ini kelajuannya 2,9, permitivitas medium 12,76 kali 10 power 7 Weber per ampere meter. Kemudian tentukan permeabilitas maksimum, dimasukkan saja persamaan 1 per akar epsilon 0 mu 0 keluar di sini. Maka di sini C-nya kuadrat dan epsilon 0 di sini dimasukkan, ketemunya sekian. Ya, dicek sendiri ya. Lanjut berikutnya. Contoh soal berikutnya. Oh, sudah cukup ya. Contoh 1 soal ya. Berikutnya ini ada sifat-sifat
gelombang elektromagnetik didasarkan dari eksperimen. Ini sudah masuk kesimpulan ya. Nah, ini merupakan perambatan getaran medan listrik dan medan mata yang saling tegak lurus. Tadi sudah saya jelaskan begini kan. Tadi E tegak lurus, B kemudian keduanya tegak lurus arah rambat. Nah, ini yang saya jelaskan tadi. Getarannya E tegak lurus, B. Terus arah rambatnya tegak lurus terhadap rambat. Nah, terhadap arah getaran ini. Jadi ketiganya tegak lurus, tidak bermuatan sehingga tidak dibelokkan oleh medan. Nah, ini dia tadi sudah dijelaskan, dia partikel yang tidak bermuatan. Jadi kalau ada muatan positif atau negatif, dia tidak berpengaruh. Jadi ini bukan partikel bermuatan. Hati-hati, nanti ada pertanyaan ini ya. Hati-hati statement 2 ini juga hati-hati. Jadi ini termasuk gelombang transversal berarti ya, kalau ada tegak lurus antara arah getar dan arah rambat yang ini. Lanjut berikut nomor 3, tidak bermassa. Nah, ini sudah dijelaskan tadi di awal, dia tidak bermassa, bukan partikel seperti air atau tali tadi. Dan tidak dipengaruhi oleh medan gravitasi, jelas. Dia bukan partikel yang poin 2 ya, bukan partikel bermuatan. Merambat dalam lintasan garis lurus, jelas kan rambatannya, dia kan ke arah sumbu ini tadi kan apa, ini kan tadi arah getarnya apa, E, kemudian ini arah getar lagi, B, ini arah rambat. Nah, merambat lurus ke arah sumbu X, ini arah rambat, arah merambat. Nah, ini lurus ke arah sumbu, misalkan ini Y gitu, ini X, ini Z misalnya. Nah, ini merambatnya lurus, lintasannya lurus. Damat merambat di ruang hampa sudah jelas, tidak butuh medium dia, karena matahari sampai ke bumi, Merkurius, Venus, baru bumi ya. Ini jelas dia melalui ruang hampa dan tidak akhirnya cahaya sampai ke sini, berarti bukti bahwa dia tanpa medium pun bisa. Nomor 6, dapat mengalami pemantulan, pembiasan, interferensi, difraksi. Nah, ini penting ini. Polarisasi ini tidak dimiliki oleh gelombang yang longitudinal. Ini hanya dimiliki oleh gelombang transversal. Sedangkan gelombang elektromagnetik termasuk gelombang transversal. Saya singkat ya. Termasuk gelombang transversal, maka dia bisa mengalami polarisasi atau pengutupan. Kalau dia longitudinal, dia tidak punya cuma satu ya, tidak bisa mengalami pengutupan atau polarisasi. Lanjut berikutnya, kecepatan di ruang hampa tadi ini sudah jelas, nilai ini dipengaruhi oleh epsilon 0 dan mu 0 tadi yang begini ya, akar epsilon 0 kali mu 0. Demikian jumpa kita pada pertemuan kali ini anak-anakku, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.